Sebelum menonton atau menyimak cerita ini, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Semoga admin dan yang menonton mendapatkan rezeki yang banyak tak terhingga. Namanya Bu Hajah Fatimah, 45 tahun. Janda satu anak yang sudah kuliah di luar kota. Sejak suaminya wafat 3 tahun lalu, ia tinggal sendirian di rumah besar peninggalan almarhum. Setiap hari rutinitasnya sepi, salat, mengaji, menyiram kebun, dan sesekali mengurus arisan RT. Kebunnya luas di belakang rumah, isinya berbagai sayuran, termasuk kacang panjang yang tumbuh merambat subur. Disitulah tempat Bu Hajah sering merenung dan disitulah cerita ini mulai bersemi. Setiap pagi datang seorang pemuda tukang sayur keliling. Namanya Rizky, 28 tahun. Badannya kekar karena terbiasa mengangkat keranjang sayur. Kulitnya sawo matang dan senyumnya, entah kenapa selalu membuat Bu Hajah kikuk. Assalamualaikum Bu Hajah, masih seger nih. Ada kangkung, tomat, dan cabai rawit. Waalaikumsalam Mas Rizky. Duh, kamu rajin banget muter kampung. Awalnya hanya obrolan ringan, tapi lama-lama Rizky makin sering mampir. Kadang bukan untuk jualan, tapi sekadar bantu-bantu di kebun Bu Hajah. Bu Hajah yang awalnya menjaga jarak, lama-lama mulai menikmati perhatian Rizky. Kadang mereka ngobrol di gubuk kecil dekat kebun sambil menikmati semilir angin dan teh panas. Mas Rizky nggak punya istri, tanya Bu Hajah iseng. Belum Bu, yang cocok belum ada, kalau ibu masih gadis udah saya lamar. Ish mas, ini ada-ada aja. Tapi setelah itu keduanya diam, namun mata mereka berbicara lebih dalam. Hari-hari berikutnya, suasana jadi makin hangat, tapi juga makin berbahaya. Karena di satu siang yang terik, Rizky datang saat Bu Hajah sedang memetik kacang panjang di kebun, hanya mengenakan daster tipis basah oleh keringat. Dan dari situlah semua mulai berubah. Hari itu matahari menyengat, tapi Bu Hajah tetap semangat memetik kacang panjang di kebun belakang rumahnya. Daster hijaunya basah oleh peluh, menempel di tubuhnya yang masih kencang meski usia hampir kepala 5. Rizky datang lebih pagi dari biasanya. Tanpa banyak basa-basi, ia langsung menyusul Bu Hajah ke kebun. Wah, Bu Hajah rajin banget, saya bantuin ya. Katanya sambil melepas jaket, masuk ke lahan kebun yang teduh. Bu Hajah sempat kaget, tapi membiarkannya. Keringat mengucur di pelipis, dada naik turun kelelahan. Ibu, boleh saya lap? Lap apanya? Ini loh, keringat di belakang leher. Sayang capek sendirian. Rizky mendekat dengan tangan kekarnya. Ia ambil ujung daster Bu Hajah yang longgar dan mengelap pelan leher belakang Bu Hajah. Bu Hajah terdiam, tubuhnya menegang. Ada getaran aneh saat kulit Rizky bersentuhan dengan kulitnya. Rizky tidak berhenti di situ. Tangannya perlahan turun ke bahu lalu punggung. Ibu, maaf, tapi ibu itu cantik banget. Tahu nggak Bu? Mas Rizky, jangan bercanda begitu. Saya serius. Bu Hajah berbalik pelan. Wajah mereka hanya berjarak beberapa senti, napas mereka memburu. Daster Bu Hajah makin menempel erat karena keringat, memperlihatkan lekuk tubuhnya yang menggoda. Mas, jangan macam-macam ya, ucap Bu Hajah pelan, tapi tak bergerak menjauh. Rizky menatapnya lekat. Saya cuma pengen bahagiain ibu, kalau boleh. Dan di detik berikutnya, tanpa bisa dicegah, bibir Rizky menempel di pipi Bu Hajah. Hanya sebentar, tapi cukup untuk membuat Bu Hajah gemetar seluruh tubuh. Ayo, Bu, kita istirahat di bawah pohon itu, bisik Rizky sambil menuntunnya ke gubuk kecil di bawah pohon kacang panjang. Dan di sanalah getaran antara mereka tak lagi bisa dibendung. Sore itu angin berhembus, pelan menembus sela-sela dedaunan kacang panjang yang lebat. Di bawah gubuk kecil beratapkan seng, Bu Hajah dan Rizky duduk berdua, saling diam tapi jantung berdetak tak beraturan. Peluh di wajah Bu Hajah belum kering. Daster hijaunya mulai terbuka di bagian dada. Mungkin karena gerakan tadi, atau mungkin karena dirinya tak lagi sanggup menahan gelombang rasa yang tumbuh tanpa kendali. Rizky duduk lebih dekat. Bu, saya tahu ini salah waktu. Tapi ibu nggak sadar betapa cantiknya ibu di mata saya. Mas Rizky, ini kebun orang bisa lihat.
kebun ini ibu kelola sendiri, kan? Nggak ada yang tahu kita di sini. Tangan Rizky perlahan menyentuh punggung tangan Bu Hajah, mengusapnya lembut. Bu Hajah tak menepis, malah dia memejam, menikmati setiap sentuhan yang seperti membangkitkan gairah lama yang terkubur sejak ia menjanda. Dan saat Rizky merengkuhnya ke pelukan, Bu Hajah tak lagi menolak. Saya kesepian, Mas. Terlalu lama nahan semua rasa. Daster itu perlahan melorot dari pundak, memperlihatkan kulit putih yang masih kencang. Rizky mendekapnya dengan lembut, seperti ingin menunjukkan bahwa yang ia lakukan bukan sekadar nafsu, tapi juga perasaan. Keduanya terdiam, hanya suara jangkrik dan dedaunan bergesekan yang jadi saksi. Dan di sanalah untuk pertama kalinya Bu Hajah menyerahkan segalanya di bawah pohon kacang panjang dengan seorang tukang sayur muda yang tiap pagi hanya ia lihat dari kejauhan. Sejak kejadian di kebun kacang panjang itu, hidup Bu Hajah tak lagi sama. Ada semacam getaran baru dalam dirinya. Gairah yang dulu lama terkubur kini bangkit tiap kali mengingat sentuhan Rizky. Pagi harinya saat Rizky datang seperti biasa, mereka hanya saling sapa singkat. Tapi, sorot mata mereka berbicara lebih dalam dari sekadar kata-kata. Malamnya lewat WhatsApp, pesan singkat masuk ke ponsel Rizky. Rizky, rumah sepi. Kalau berani, masuk dari pintu belakang. Saya tunggu di ruang tengah. Tanpa pikir panjang, Rizky melaju dengan motornya, menyelinap lewat kebun. Masuk dari pintu belakang rumah Bu Hajah yang sudah tak dikunci. Di dalam, Bu Hajah sudah menunggunya, hanya mengenakan daster tidur berwarna merah muda, rambut digelung setengah, dan aroma bedak bercampur minyak wangi lembut menguar di udara. Saya enggak tahu apa yang ibu rasain, tapi saya juga enggak bisa berhenti mikirin ibu. Rizky, saya juga enggak sanggup kalau harus pura-pura lagi. Malam itu, mereka kembali hanyut dalam pelukan di ruang tengah rumah megah peninggalan almarhum suami Bu Hajah. Sejak malam itu, pertemuan mereka jadi kebiasaan. Setiap malam rumah sepi, Rizky datang diam-diam dan pergi sebelum azan subuh. Tetapi yang mereka tak tahu, tetangga belakang mulai curiga. Dan lebih dari itu, Bu Hajah mulai merasa aneh dengan tubuhnya. Mual di pagi hari, cepat lelah, dan terlambat datang bulan. Pagi itu, Bu Hajah duduk terpaku di kamar mandi. Matanya tak berkedip memandangi tespek di tangannya. 2 garis merah yang muncul jelas. Positif, ia hamil. Tubuhnya gemetar. Di usia 45 tahun, status janda, dan hubungan gelap dengan pria jauh lebih muda. Semuanya kini terasa runtuh dalam sekejap. Ya Allah, ini nyata, bisiknya pelan. Sementara itu, Rizky sedang memikul keranjang sayur di kampung sebelah. Tak tahu kalau hidupnya juga akan berubah hari itu. Malamnya, saat ia datang seperti biasa, wajah Bu Hajah tak seperti biasanya. Mas Rizky, saya harus ngomong sesuatu. Kenapa, Bu? Sakit? Saya hamil. Rizky terpaku, matanya membelalak dan napasnya tercekat. Beberapa detik ia hanya bisa menatap kosong. Serius, Bu? Tapi maksud saya, Ibu yakin ini hasilnya? Bu Hajah menyodorkan tespek yang masih basah air mata. Rizky duduk lemas. Tak ada kata-kata yang keluar dalam benaknya. Bayangan orang tuanya, tetangga, dan seluruh kampung berkelebat. Tapi yang paling kuat adalah bayangan Bu Hajah, wanita yang diam-diam telah ia cintai. Saya siap tanggung jawab, Bu. Kalau Ibu mau. Kamu belum mikir panjang. Saya bukan cewek muda. Kamu bisa nikah sama gadis manapun. Tapi saya enggak mau siapa-siapa selain Ibu. Tangis Bu Hajah pecah, campur aduk antara takut, haru. Dan saat itu pula dari balik tembok rumah terdengar langkah pelan. Tetangga mereka, Bu Lastri, menguping percakapan dan langsung bergegas keluar lewat pagar belakang. Rahasia mereka kini tak lagi aman. Pagi itu, suara bisik-bisik terdengar di warung depan gang. Katanya Bu Hajah hamil lagi, tapi nggak jelas siapa bapaknya. Masa sih umur segitu hamil? Jangan-jangan tukang sayur itu? Gosip pecah. Bu Lastri sudah menyebarkan cerita yang ia dengar. Nama Rizky ikut terseret.
Setiap mata di kampung memandang curiga setiap kali ia melintas. Rizky mulai resah. Bahkan orang tuanya mulai bertanya-tanya. Tapi yang paling berat adalah yang dirasakan Bu Hajah. Ia mulai jarang keluar rumah. Jendela rumah selalu tertutup. Namun dalam diamnya, ia berpikir keras tentang anak yang dikandungnya, tentang masa depan, dan tentang Rizky. Lalu suatu sore, Bu Hajah berdiri di depan rapat RT. Semua warga hadir, termasuk Rizky, yang belum tahu apa yang akan dilakukan oleh wanita yang kini tengah ia perjuangkan. Dengan tenang, Bu Hajah berkata lantang, "Saya minta maaf kalau saya menimbulkan kegaduhan, tapi saya tidak malu. Saya memang hamil, dan yang bertanggung jawab adalah Rizky, dan dia sudah bersedia menikahi saya." Warga terdiam, beberapa membelalak, tapi tatapan Bu Hajah tegas penuh keberanian. Rizky pun maju menunduk hormat. "Saya laki-laki dan saya akan nikahi Bu Hajah demi anak kami dan masa depan kami berdua." Beberapa warga mulai bertepuk tangan. Beberapa hanya mengangguk, setengah percaya. Seminggu kemudian, tanpa resepsi besar-besaran, Bu Hajah dan Rizky menikah diam-diam di bawah pohon kacang panjang yang dulu jadi saksi pertama. Mereka mengucap janji setia, satu cinta beda usia, beda status, tapi sama-sama kuat menghadapi dunia